Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Alfiatur Rosida, NIM 2041050404016. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS dari mata kuliah pengantar bisnis Islam. Jadi pengertian BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah BMT. BMT atau juga disebut dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Dasar hukum pada BMT yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Yang kelima, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor 104 1 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 tentang pedoman akuntansi simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 tentang kelembagaan koperasi, yang kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan moda pada koperasi. Sejarah berdirinya BMT berawal dari berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah tersebut. Menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil praksara dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah, yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah. YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Tujuannya agar terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kendalanya yaitu faktor nasabah, kendala internal dan eksternal. Biasanya angkatan muda memiliki orientasi lain, bahkan seperti penggelapan. Strategi pengembangan BMT menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang dapat dijalankan oleh BMT, karena lebih cocok dapat digunakan dalam bisnis kecil dan menengah. Yang nomor 2, akad jual beli murabahah, mudharabah, musyarakah, piutang saham, istisna, ijarah, qard, dan arrah. Yang ketiga, prinsip-prinsip syariah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pasar modal, peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapom LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapom LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Nomor 11 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar evilis syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang nomor 4, yang pertama, pemilihan perusahaan efek yang punya syariah online trading system.
Yang kedua, buka rekening efek syariah. Yang ketiga, terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal, investasi, serta instan SOTS. Yang kelima, kenali saham syariah yang diinginkan. Yang nomor 5, SOTS merupakan salah satu layanan online trading yang berbasis syariah yang diturunkan dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang nomor 6, pengertian usaha gadai, yaitu aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak penggadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga penggadaian. Penggadaian syariah tidak memberlakukan sistem bunga, maksimal jangka waktu 3 bulan, jasa simpanan berdasarkan simpanan. Penggadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal maksimal rangka waktu 4 bulan, sewa modal berdasarkan uang pinjaman. Yang nomor 7, dasar hukum gadai. Untuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 tercantum bahwasanya sifat usaha yang dilakukan penggadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum. Yang kedua, dasar hukum rah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Berdasarkan ayat ini sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya bahwasanya Rasulullah pernah memberi makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya. Akad-akad yang digunakan, yang pertama akad rah, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kedua, akad ijarah, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa. Yang kedelapan, pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor dan utang luar negeri. Pasar valuta asing, suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Tujuan pasar uang, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yang keempat membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Tujuan valuta asing, yang pertama sebagai transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat untuk memperoleh keuntungan, yang kelima untuk pemagaran resiko, yang keenam untuk memudahkan belanja. Kemudian instrumen pasar uang, yang pertama bank acceptance, yang B sertifikat deposito, yang C commercial paper, yang ke D sertifikat Bank Indonesia, yang ke E treasury bills, yang ke F repurchase agreement, dan reverse repo. Instrumen valuta asing, yang pertama meningkatkan threshold forward jual, yang kedua menerbitkan surat berharga Bank Indonesia, yang ketiga menurunkan holding periode SBI dari 1 bulan ke 1 minggu, yang D bekerja sama dengan pemerintahan, yang terakhir mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan atas penggunaan devisa. Jenis-jenis transaksi pasar uang, yakni pasar uang antar bank SBI, SPBU, sertifikat deposito, pasar valuta asing. Jenis-jenis transaksi pasar valuta asing, falas fisik, falas non-fisik, mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, hak penerimaan pembayaran. Jawaban untuk nomor 9, charholder, merchant, bank penerbit atau kartu kredit, executor, bank. Yang pertama cardholder, yaitu pemegang kartu. Yang kedua bank penerbit, yaitu bank yang melakukan uang atas permintaan. Yang ketiga merchant, yaitu individu atau kelompok sebagai penjual barang atau jasa. Yang acquirer bank, yakni lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang. Yang nomor 10, A, bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayaran issuer bank. Yang B, pedagang merchant sebagai tempat belanja seperti supermarket. Yang C, pemegang kartu cardholder untuk berbagai keperluan transaksi. Yang D, acquirer, yaitu untuk mengelola penggunaan kartu kredit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.